Nah, apa ajaran Nabi Muhammad SAW? Ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah kembali kepada 3 hal. Apa itu? Ittaqillah haitsuma kunta. Senjatanya Nabi Muhammad, senjatanya sahabat Nabi Muhammad, senjatanya para tabi'in yang pernah bertemu dan belajar langsung kepada sahabat Nabi Muhammad, senjatanya para ulama yang belajar langsung kepada para tabi'in, sampai sekarang, senjatanya para aulia, senjatanya para solihin, ada 3. Apa itu? Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Itu kunci dalam segala hal. Nah, karena apa? فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَهَبْهُ كُلُّ شَيْءٍ. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan takut kepadanya segala sesuatu. Kalau sudah kita bertakut kepada Allah Ta'ala, berkat kita itu takut pada Allah Ta'ala, maka segala sesuatu, ya, itu akan takut pada dia. Bahkan cacing tanah pun, ketika orang yang bertakwa itu meninggal dunia, maka cacing tanah itu untuk memakan, menggerogoti dagingnya itu dia takut. Suatu waktu pernah diceritakan, seorang wanita salihah namanya Fatimah. Fatimah, dia tinggal di Mesir. Binti Duhaq, kalau saya, Fatimah binti Duhaq. Di mana beliau seorang wanita yang salihah, terkenal di antara penduduk negara Mesir. Suatu waktu mereka itu mengadakan perjalanan menuju Makkah Mukarramah. Di tengah perjalanan, maka rombongan itu dalam keadaan berhenti. Tanpa diketahui kenapa berhenti gitu. Mereka harusnya terburu-buru untuk cepat sampai gitu. Tapi dia berhenti di tengah jalan. Maka dia keluar dari haudajnya. Haudaj itu ya rumah yang ditaruh di atas unta gitu ya. Haudaj namanya. Dia keluarkan kepalanya, tanya, ada apa? Kenapa berhenti lama? Akhirnya dia bilang, iya, itu di tengah jalan, itu telah duduk, ya, rebahan seekor singa. Sehingga apa? Mereka semuanya takut untuk melintas. Siapa yang berani sama singa? Satu-satunya jalan untuk kita itu selamat dari singa apa? Lari atau menghindar. Singa jadi lawan. Bukan berarti kalau kita itu, ngapain kita itu lari? Ngapain kita nggak takut kepada singa? Salah. Kata-kata semacam ini salah. Buat apa kita mau meladeni singa? Namanya juga singa. Nah, kita manusia. Kita berguna. Singa nggak berguna gitu loh. Ngapain kita itu sampai mau berduel sama singa gitu loh. Nah, oleh karena itu, ketika ditinggal oleh Sayyidah Fatimah itu, maka katanya Fatimah, hanya karena itu kemudian kalian tuh berhenti sekian lama? Goliah, dia ambil batu kecil. Tidak. Mendekatlah kepada harimau, katakan bahwasanya Fatimah kirim salam dan memerintahkan kamu untuk cepat masuk ke dalam hutan. Karena Fatimah akan melewati jalan ini. Subhanallah, maka dia itu, karena dia itu percaya dan yakin pada Sayyidah Fatimah itu, maka dia berangkat sampai ke depan rombongan. Lalu dia berteriak, "Hai bacaan, ketahuilah bahwasanya di antara rombongan kami itu ada seorang wanita namanya Fatimah. Dia kirim salam kepadamu dan memerintahkan kamu untuk sekarang masuk ke dalam hutan. Sekarang juga." Subhanallah, begitu dikatakan begitu, dia langsung ngaung, ya. Dia berdiri, langsung jalan masuk ke hutan. Nah, coba lihat. Nah, berkat apa? Bertakwa kepada Allah. Nah, jadi orang kalau bertakwa kepada Allah Ta'ala, sudah, ya habu kullu syai'. Segala sesuatu itu akan takut padanya. Itu yang pertama. Itu senjata. Itu senjata yang paling utama, paling unggul. Oleh karenanya, jangan dilihat senjata itu dari tajamnya. Jangan dilihat senjata itu daripada beringasnya atau hebatnya senjata itu, enggak. Tapi senjata bisa jadi tidak tampak sebagai senjata, tapi itu adalah senjata. Orang yang hebat itu adalah ketika orang yang jahat akan melukainya, akan mengganggunya, sebelum dia itu melukainya, sebelum dia itu mengganggunya, langsung luluh hatinya, bahkan dia itu menjadi orang baik karenanya. Itu orang yang hebat. Bukan orang hebat itu adalah orang yang bisa dikalahkan, bisa mengalahkan seorang yang penjahat. Itu orang hebat itu. Berantem dulu, ya, setelah berantem dulu, baru kita bisa mengalahkan dia, baru kita dikatakan hebat. Siapa kita? Harus berantem? Harus berkelahi dulu? Jadi sangat sangat bertentangan dengan
akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi, ya, kemudian dirangkum oleh para salafun soleh berbentuk rotib haddad, rotib alatos, rotib alidrus, ya, maupun wiridul latif, wirid sakran, hizib bahar, hizib nawawi, hizib nasar dan sebagainya. Itu semuanya itu adalah sebuah bacaan-bacaan untuk membentengi diri daripada segala macam kejahatan. Tapi sifatnya itu bukan untuk memukul. Tidak, tapi untuk membentengi sehingga orang itu yang tadinya akan memukul kita, maka mengurungkan niatnya. Itu sifat daripada bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang kemudian dirangkum oleh para ulama. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, adbi'is sayyi'al hasanah tamfuha. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan luluh, lantah, hancur, binasa, dan tergantikan dengan kebaikan pula. Nah, itu sudah suatu kaidah ya yang akan terlaksana. Nggak mungkin luput itu seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu maka ayo, kalau ada orang berbuat baik, ya kita harus lebih baik. Kalau ada yang berbuat jelek kepada kita, kita baiki dia. Kita baiki dia. Karena apa? Kebaikan itu bisa meluluhkan hatinya. Kalau semua kita bisa merubah dengan kebaikan kita kepada orang tersebut yang tidak baik asalnya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau engkau bisa memberikan hidayah kepada satu orang yang membutuhkan kepada hidayah, sehingga yang tadinya dia itu seorang yang tidak baik jadi baik karenanya, maka itu lebih baik daripada kami itu bersedekah dengan sebaik-baik kendaraan. Jadi sebaik-baik kendaraan sekarang ini ada mobil namanya Porkes ya, atau Porsche, ya, bacanya itu Porsche, Porkes. Itu harganya itu 60 miliar kira-kira. Sekarang nih. Itu mobil termahal gitu. Di atasnya Lamborghini dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita itu bisa memberikan hidayah satu orang, maka seakan kita bersedekah dengan mobil tersebut. Nah, jadi kan faedah kita dapat pahala gitu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada setiap manusia dengan akhlak yang baik. Inilah 3 senjata bagi setiap muslim. Dengan 3 senjata tersebut insyaallah kita akan selamat dari segala macam dosa yang terkait dengan manusia. Sehingga kita selamat daripada dosa yang terkait dengan Bani Adam. InsyaAllah kita termasuk yang selamat dunia akhirat. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.